Selamat siang semuanya. Bertemu lagi bersama saya Dita dan Dr. Fani dalam acara bincang-bincang bersama RSIA Miriam Kudus. Nah, minggu lalu kita sudah membahas nih tentang ASI, mengasihi ya, tentang persiapan-persiapannya, baik dari makanannya, terus itu bagaimana secara psikologisnya supaya ASI kita lancar. Dan sekarang kita part 2 akan kita lanjutkan lagi dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga nih bersama Dr. Fani. Ya, kita mau lanjut lagi nih. Minggu lalu kayaknya seru nih, banyak yang terus bertanya kan, gitu. Apalagi kalau ASI itu topik yang hot ya, karena semua ibu pasti mempunyai impian dan harapan bisa memberikan ASI secara eksklusif. Nah, ini kali ini gimana dok? Untuk sekarang dokter udah ada nih, babynya lebih enak untuk memberikan contoh seperti bagaimana cara menyusui yang betul, posisinya, gitu. Bagaimana nih dok? Kami silakan coba dok. Jadi saya mulai ya. Jadi ketika kita ngebahas lagi waktu minggu lalu kan kita ngebahas tentang posisi menyusui yang benar itu seperti apa. Jadi ini contohnya adalah manekin bayinya. Ketika ibu-ibu menyusui biasanya pasti akan menggendong dengan tangan yang tidak dominan ya. Kalau misalnya saya ini posisinya dominan kanan, jadi otomatis saya akan menggendong dengan tangan yang kiri. Sebagian besar pasti ibu akan menggendong dengan posisi seperti ini, kepala bayi, badan sama kakinya lurus di tangannya si ibu, ya dominan. Tapi ketika menyusui biasanya ada ibu-ibu yang kurang memperhatikan, jadi badannya masih lurus seperti ini, tapi hanya kepalanya bayi aja yang nengok ke payudaranya si ibu. Jadi bayi tidur terlentang gini, cuma kepalanya gini aja yang nempel, badannya lurus tapi kepalanya miring ya, ke payudaranya ibu. Nah itu sebenarnya membuat bayi kesulitan untuk menelan karena posisinya dia kan lehernya jadinya nggak pas. Jadi ketika mau menyusui, posisi yang paling baik adalah bayi ini diposisikan punggungnya menghadap ke lengannya ibu, perutnya menempel ke perutnya si ibu, lalu jadi posisi kepala bayi, bahu dan badannya itu dalam satu garis lurus. Jadinya ketika posisinya itu lebih nyaman buat bayi untuk menyapnya, untuk minumnya, untuk nelannya juga. Jadinya posisinya si bayi ini dia nggak nengok, jadi sebadannya harus ya, dibalikkan dan dalam posisi lurus. Jadi posisinya seperti ini posisinya. Jadi kita sampainya seperti ini. Jadi punggung bayi ya, istilahnya menghadap ke sana ya, menghadap ke sana, perut bayi dan dadanya bayi dada ibu ya, dada ibu dan kepalanya harus kita lihatnya kalau misalnya posisinya udah bener atau belum ya. Telinganya si bayi harus segaris sama si bahunya. Kalau udah segaris berarti kepalanya udah posisi netral nih, jadinya posisinya udah sedep gitu ya, jalannya sedep. Dan pasti nengoknya lebih banyak karena dia kan nggak perlu usaha ekstra kan untuk nengok dulu lah, kayak nggak capek ya dong, bayang capek. Kita kebayang kita aja kalau kita gini kan, waduh pengen kalau dia bilang nanti kalau posisinya kayak gini udah lebih nyaman buat si bayi. Cuma dari ibu juga harus cari posisi yang nyaman. Ada yang ibu lebih nyaman kalau misalnya duduk diganjeli dengan bantal di pahanya, jadinya tangannya nggak terlalu capek full gendong si bayinya kayak gitu. Kalau enggak ini jadi misalnya kalau nggak bisa di sofa, di tempat tidur ya nggak apa-apa, cari tempat yang nyaman kayak gitu. Jadi harus badan bayi itu menghadap ke kita sebelumnya, bukan kepalanya aja. Bukan kepalanya doang nengok kayak gini, tapi harus sampai badannya memang menghadap ke kita. Oke. Nah dok, ini ada juga yang bertanya tentang untuk ibu-ibu menyusui yang kemudian udah cutinya udah habis, terus harus bekerja, terus mereka khawatir ini ASI-nya kira-kira masih bisa lancar atau enggak, bagaimana cara supaya ASI ini tetap bisa banyak. Karena kan kemarin atau minggu lalu kita dengarkan dan itu kan dokter menyatakan kalau semakin sering dikenyot itu kan sebetulnya memacu ya, mereka semakin banyak. Nah ini kan padahal kalau kerja kan pasti waktunya hanya sebentar ya, pagi dan mungkin sore aja, tapi pagi ke siang itu di kantor nggak bisa. Itu gimana ya dok mengatasinya?
Jadi ketika ibu sedang cuti melahirkan itu kan pasti akan diberi waktu sekitaran 3 bulanan ya. Iya. 3 bulanan dari mungkin misalnya ibu ambil cutinya dekat-dekat, otomatis ketika selesai cuti bayi udah hampir 3 bulanan. Iya. Jadi sebelum ibu memutuskan untuk kerja kembali sekitaran 1 bulan atau 2 minggu lah, paling nggak 2 minggu sebelum ibu kerja, ibu harus mulai membiasakan mengatur jadwal tertentu di mana ibu harus mengosongkan payudaranya. Misalnya, jadi misalnya tiap 2 jam ibu harus menyusui, susuilah bayi secara langsung. Dan jadi di jam-jam yang tertentu pasti harus mengosongkan payudara. Nanti ketika udah masuk kerja, di jam-jam tersebut ibu harus mengosongkan payudara juga. Kalau misalnya di tempat kerja, ya dengan memompa baik secara langsung maupun dengan bantuan pompa. Sekarang banyak ya pompa elektrik atau yang manual gitu ya. Juga bisa. Jadinya yang paling penting pertama harus tentukan dulu waktu-waktunya. Biasanya mengosongkannya jam berapa asinya. Kalau misalnya memang ternyata nanti di tempat kerja kok nggak bisa ya karena kerjaannya udah numpuk banget. Sebelum kerja itu ibu harus menyusui bayinya secara langsung. Jadi paling nggak udah kosong lah itu payudaranya. Nanti ketika waktunya jam makan siang, ibu bisa sambil pumping si asinya untuk di stok selanjutnya. Dan untuk memasang payudara supaya nanti begitu pulang ini sudah terisi langsung kasihkan ke bayinya kasihkan ke bayinya kayak gitu. Okay. Kalau misalnya memang nanti selama kerja kan pasti kebutuhan minum selama siang itu kan harus dipenuhi sebelumnya. Jadi kalau misalnya di rumah sekitaran sebulan atau 2 minggu sebelumnya, ibu sudah mulai rajin-rajin memerah ASI juga untuk disimpan ya. Udah disimpan untuk stok. Jadinya ketika nanti ibu sudah mulai bekerja, ASI itu bisa diberikan oleh misalnya pembantunya atau orang kakeknya atau orang rumahnya. Jadinya udah pasti di rumah tuh ada stok yang cukup untuk si bayinya. Kalau stok ASI ini harus disimpan di freezer ya dok ya? Sebenarnya tergantung kemampuan dari keluarga masing-masing, kan kita nggak bisa memaksa untuk orang memiliki freezer. Tapi kalau misalnya di rumah punya kulkas, kalau misalnya di kulkas yang lemari es yang 2 pintu, 2 pintu yang freezernya di atas terpisah, itu ASI kalau disimpan itu bisa tahan 3-6 bulan. Tapi kalau freezer yang 1 pintu itu biasanya sekitar sebulanan kayak gitu. Kalau misalnya nggak, freezernya ini udah mati nih, cuma adanya kulkas bawah atau itu hanya bisa bertahan 5 harian, 3-5 hari ASI di dalam yang kulkas yang bawah. Kayak chiller itu aja ya, kayak cuma yang dingin aja. Kalau misalnya di rumah bisa menyediakan yang freezer yang kotakan kayak jual es krim itu yang gede yang gede ya, biasanya buat bahan-bahan yang catering gitu ya. Catering itu misalnya mau disimpan di situ, itu bisa tahan 6-1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun Sampai 1 tahun nggak apa-apa, karena itu beneran khusus freezer untuk makanan kan biasanya kayak gitu. Jadinya lebih safe. Cuma sebaiknya ya ASI yang bagus ya yang langsung diberikan ke bayinya. Dan untuk penghangatan ASI juga nggak boleh langsung dipanasin di kompor atau dimasukin microwave, nggak boleh. Itu caranya gimana tuh? Jadi kalau misalnya nih ASInya disimpannya di freezer, jadi malam sebelumnya pindah dulu di kulkas yang bawah yang cuma buat pendingin aja. Terus nanti ketika mau dikasihkan ke dedek bayinya, siapkan air yang hangat ditaruh di mangkok, terus nanti barusan botolnya direndam di dalam air hangatnya itu. Jadi tidak direbus langsung ya? Direbus langsung maupun dimasukin microwave itu nggak boleh, karena akan merusak dari protein dari si ASI-nya itu. Berarti tetap harus ditaruh di dalam kemasannya, ini dihangatkan dengan air hangat yang ditaruh di panci. Nah ini tadi dok, kalau tentang ASI itu kan ada yang bisa sampai banyak sekali sehingga bisa mungkin sampai 6 bulan stoknya. Nah kalau ada yang bertanya ukuran payudara itu pengaruh nggak ya? Karena mungkin ada yang payudara saya tuh nggak besar, kira-kira bisa nggak ya saya ngasih
ASI eksklusif ke anak saya. Kira-kira bisa nggak ya saya sampai 2 tahun menyusui? Kadang kan ada baiknya kalau bisa sampai 2 tahun ya. Tapi, nah itu katanya untuk ibu-ibu yang merasa ukuran size-nya itu tidak besar tuh mikir gitu. Itu sebenarnya pengaruh nggak sih ke besar kecil itu? Gitu. Sebenarnya kalau dari besar kecilnya payudara tidak berpengaruh karena besar kecilnya payudara itu dipengaruhi dari komposisi lemak yang ada di dalam tubuhnya si ibu. Sedangkan untuk memproduksi ASI itu dipengaruhi dari istilahnya kayak gudang-gudangnya itu. Setiap orang hampir jumlahnya sama. Jadi yang perlu diperhatikan justru dari konsumsi nutrisinya si ibu. Ketika ibu nutrisinya bagus, minumnya cukup, otomatis nanti akan produksi banyak. Jadi tidak terpengaruh dari ukuran payudara besar atau kecil itu ya. Ya, soalnya kan bayangannya kan itu nggak payudara besar ini tapi isinya banyak. Kalau tadi payudara kecil, aduh nanti nggak bisa keluar. Padahal kayaknya berarti itu pemikiran kita sendiri padahal itu salah ya. Besar kecil itu tidak mempengaruhi hanya ininya. Besar kecil kan dipengaruhi dari komposisi lemak di tubuhnya ibu. Kalau misalnya ibunya kurus otomatis pasti kecil. Tapi ketika kecil pun juga nggak berarti asinya pasti macet atau mampet gitu, pasti enggak. Karena tempat produksi asinya itu berbeda dari ukuran besar kecilnya payudara. Oke. Nah dok, tadi kan sudah diajari nih caranya untuk menyusui. Boleh saya praktek dok? Boleh. Berarti begini ya dok? Ya. Ini, terus ini berarti diposisikan menghadap ini. Jadi lurus seperti ini langsung menghadap ke gini ya, sebadannya gini ya dok ya, berarti ya. Bukan jangan cuma kepalanya aja. Berarti kita harus sambil seperti memeluk si bayinya. Meluk ya berarti rasanya ya. Kalau ini tadi kita sudah belajar tentang cara posisi menyusui yang benar, yang baik ya. Terus kalau untuk ini loh dok, payudara. Tapi kembali lagi kalau tadi tentang size, sekarang tentang perawatan payudara. Itu kan biasanya menjadi seperti membuat ibu-ibu galau, karena ibu muda nih sekarang kan. Jadi gimana sih cara perawatan payudara waktu kita selama menyusui atau pasca menyusui itu? Gitu. Jadi tetap sebelum menyusui pastikan si ibu harus mencuci tangan, apalagi di musim corona kayak gini harus cuci tangan pakai sabun. Lalu setelah itu ketika ibu pakai ketika sudah menyusui otomatis ukuran payudara akan berbeda dibandingkan sebelum ketika menyusui. Jadi pastikan pakai bra yang sesuai dengan ukurannya saat ini. Jadi bukan pakai misalnya bra yang dulu dipakai lagi, kadang nggak muat dan itu malah bikin nanti terjadi sumbatan di saluran tempat mengeluarkan asinya. Lalu dipilih juga bra yang tidak pakai kawat di bawahnya. Kalau ada pakai kawat di bawahnya, dia akan istilahnya gencet salurannya, jadi bisa kesumbat itu salurannya, nggak bisa keluar asinya. Kalau misalnya nggak keluar asinya, nanti malah jadi kayak pembengkakan, mastitis. Nah itu malah jadi lebih repot lagi. Jadi tetap pertama pastikan dulu branya tuh udah sesuai. Kalau misalnya si ibu mau pakai breast pad, kan di sini ada breast pad itu biar nggak tembus ya, kayak banyak banget kan biasanya ya. Itu harus di rajin-rajin ganti. Kalau misalnya sudah mulai basah, ya langsung ganti. Kalau misalnya dia pakai yang disposable yang sekali pakai langsung buang aja. Kalau misalnya pakai yang bisa dicuci harus punya cadangan lagi untuk menggantinya. Terus ketika nanti ibu udah cuci tangan, breast pad-nya udah sesuai, terus udah diganti, lalu pastikan puting dan areolanya tuh bersih. Jadi kalau misalnya sebelum diberikan ke bayi pakai wastafel atau pakai air dibersihkan dulu, karena kan ibu kalau misalnya pakai bra keringetan atau sisa ASI sebelumnya, takutnya malah nanti jadi jamuran di putingnya ibu, di payudaranya ibu, kena ke bayinya kan juga kasihan dari bayinya. Jadinya nanti takutnya bayinya jadi malas menyusu atau malah putingnya ibu jadi lecet kayak gitu. Jadi pastikan sebelum memberikan ASI itu bersihkan dulu pakai air hangat dengan wastafel
itu dirap dulu atau pakai napas Napas, bisa ya boleh, dok nggak ya. apa-apa. Masalah penting bisa dicuci kayak diseka ya. Kayak diseka dulu ya. dan jangan pakai sabun. Kalau pakai sabun itu nanti bikin kulit di sekitar puting dan areolanya kering, malah nanti pecah-pecah, malah sakit iya. giginya. Jadi perih, jadi pakai air hangat biasa aja. Terus habis itu kalau sebelum diberikan ke bayi, asinya bisa sedikit rada dipencet dulu, ditekan dulu, biar dia melapisi putih sama areolanya. Jadi jadi pelicinnya gitu. Biar ketika nanti pas bayinya minum kayak gini nggak terlalu sakit buat ibunya juga. Jadinya jarinnya jadi nggak gampang pecah kan. Ketika sudah dilap terus dikeluarkan sedikit asinnya, terus kita oleskan di sama areolanya, terus barusan diberikan ke bayinya. Karena posisinya di ASI itu tempat pengeluaran ASI itu dekat sama pengeluaran kayak minyak pelumas yang di kulit. Jadinya ketika itu dipencet dikeluarkan dia akan melumasi, jadinya nggak terlalu luka, nggak terlalu lecet kayak gitu. Terus setelah nanti bayinya sudah selesai, jangan lupa dibersihkan lagi sisa-sisa asinya. Jadinya biar nggak jamuran nanti diputihin sama areolanya dan nggak pecah-pecah juga. Terus setelah itu barusan kalau misalnya mau pakai braille lagi langsung ganti breast pad yang baru. Jadi harus yang posisi kering ya istilahnya ya, jangan sampai udah basah nggak ganti juga, nanti itu memicu jamur juga nanti bisa kalau misalnya nggak jamur bisa jadi infeksi, malah ibunya nanti mastitis kan, jadi yang bengkak itu malah lebih repot lagi. Berarti tahapan itu kan tadi namanya darah kita ya dok. Terus mau nanya nih, ada yang nanya kalau ASI, habis minum ASI itu bayinya perlu dilap dulu atau enggak? Terus kenapa ya kok suka ada muncul merah-merah? Itu ada orang bilang ini gara-gara kena ASI, itu betul atau enggak? Kalau misalnya memang bayinya ketika minum ASI ada yang keluar dari rongga mulut, memang harus diseka ya. Jadinya biar tidak menimbulkan seperti ruam-ruam. Beberapa ada yang memang sensitif, lebih sensitif. Beberapa juga memang ruam-ruam pada bayi itu bukan karena dari asinya sebenarnya, tapi dari hormon ibu yang masih kebawa ke bayi. Biasanya di bulan-bulan awal, 1 bulan pertama, biasanya bayi masih kayak jerawatan gitu. Itu biasanya bukan karena dari ASI, tapi karena sisa hormon ibu yang masih kebawa di bayinya. Nanti ketika udah lebih dari sebulanan, biasanya nanti itu akan hilang sendiri. Cuma ketika memang ASInya itu sampai belepotan kemana-mana, mending diseka, dilap gitu. Oke, nah dok ini lagi ada, apakah ASI tetap lancar jika kita hamil dan masih mengasihi? Kadang kan ada yang ibu-ibu ya namanya rezeki ya, kita tidak tahu. Kadang ada yang bilang kalau kita kasih ASI, kita menyusui itu biasanya nggak bisa hamil, tapi ternyata ada juga yang bisa hamil, atau mungkin sudah lewat 6 bulan tapi tahu-tahu 9 bulan kok hamil. Jadi orang Jawa bilang sumbulan ya, anaknya baru 9 bulan kok sudah hamil lagi. Nah, padahal ini masih mau menyusui gitu. Itu gimana ya, pengaruh nggak dengan kondisi kita hamil seperti itu ya dok? Sebenarnya kalau untuk berpengaruhnya memang ada pengaruhnya, karena pasti kan terpengaruh dari hormonalnya. Ketika ibu masih menyusui, seperti yang kita bahas waktu minggu lalu kan ada hormon prolaktin, ada hormon oksitosin itu. Mungkin yang akan mempengaruhi dari hormon oksitosinnya, karena ketika bayi menyusui otomatis oksitosin itu kan juga bisa bikin kayak kontraksi di rahimnya. Jadi mungkin kadang ibu rasanya mules-mules gitu, tapi itu sebenarnya tidak berbahaya karena jumlahnya hanya sedikit. Jadi sebenarnya ketika ibu masih mengasihi terus hamil lagi, nggak apa-apa kalau mau diberikan asinya, tidak akan membahayakan bagi si bayinya, si janinnya tidak aman, tetap aman. Tapi ibu harus menambah nutrisi karena kan jadi double, ngasih makannya di dalamnya sama harus ngasih menyusui. Jadi harus pastikan nutrisinya, cairannya kecukupi kayak gitu. Tapi untuk ke arah yang sampai membuat keguguran atau gimana dari si calon bayinya itu sih tidak. Sebetulnya enggak ya. Enggak, masih aman. Itu catatannya, nutrisinya harus didouble karena ngasihnya double ya. Ngasihnya double. Yang menyusui sama yang di dalam. Dan ibu jadi
cenderung lebih lelah. Mungkin yang bisa menyebabkan keguguran atau itunya karena kelelahan dari si ibunya itu. Jadi yang tetap harus pastikan ya nutrisinya itu, jadi ibu tetap punya tenaga. Cuma nanti pasti dengan kondisi kehamilan makin besar pasti ada saat yang kita harus menyudahi ya, mau nggak mau ya, di stop ya menyusuinya karena mungkin posisi ibu sudah hamil besar, nggak nyaman. Tapi sebetulnya kalau masih hamil masih kecil tuh nggak masalah kalau kita nutrisinya cukup ya, harus betul-betul seperti itu. Nah dari dokter Fani sendiri mungkin ada tips atau trik apa nih dalam menyusui yang mungkin masih perlu dibagikan pada ibu-ibu semuanya, sama ibu muda yang begitu semangatnya mau ingin memberikan susu eksklusif seperti ini. Mungkin untuk ibu-ibu yang bekerja ya, jadinya ketika ibu-ibu sudah mulai bekerja, kalau bisa sekitaran yaitu sebulan sampai 2 bulan itu, selain harus memberikan secara langsung kepada bayinya, ibu juga harus mulai nyetok lah, istilahnya nyetok ASI untuk nanti persediaan si bayi ketika ibu sudah ditinggal bekerja. Lalu dari ibu juga harus memberikan waktu kepada pengasuh yang akan mengasuh selama ibu bekerja. Jadi misalnya kalau yang neneknya, entah siapa ya, udah ada babysitternya. Babysitternya itu harus sekitaran 2 minggu lah dikasih waktu lebih banyak untuk adaptasi antara si bayi sama pengasuh barunya. Jadi ketika nanti bayinya itu ditinggal terus butuh minum, pengasuhnya itu udah tahu. Terus pengasuhnya itu juga harus tahu gimana sih mana ASI yang harus dipakai duluan. Jadi pakai sistemnya atau gimana ya? Jadi ASI yang sudah disimpan lebih lama harus dikeluarkan dulu, harus dipakai terlebih dahulu kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah kemarin ada yang nyimpan, misalnya tanggal 15 sudah nyimpan, 16 sudah nyimpan, barusan dipakai nanti tanggal 20. Ya ASI yang dari tanggal 15 itu yang dipakai dulu. Harus ditanggalin berarti ya? Berarti di wadah penyimpanan ASI-nya harus ada tanggalnya, tanggal ketika dia diperahnya jam berapa. Termasuk jamnya ya? Termasuk jamnya, jadi bisa dipakai dulu. Oh ini pakai dulu yang ini ya, Vivo ya, versi first out ya. Versi first out, jadi kayak gitu. Terus jangan lupa memanaskannya juga harus benar. Jadi nggak boleh langsung dipanaskan di api, tapi dipakai air hangat. Lalu sebelum melakukan persiapan semuanya itu pastikan cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Terus kalau di masa kayak gini misalnya perawatnya nggak tinggal serumah atau kakek neneknya nggak tinggal serumah, ketika memberikan ASI kepada bayi lebih baik pakai masker. Jadinya lebih aman ya, untuk lebih aman karena posisinya pasti akan dekat ke badan. Jadinya dia lebih aman pakai masker. Lalu kalau bisa sebisa mungkin jangan menggunakan dot, takutnya kesedak yang waktu kita bahas yang lalu. Kalau misalnya memang terpaksa pakai dot ya harus benar-benar dipastikan posisinya aman. Tapi memang ketika pakai dot biasanya bayi akan jadi bingung puting dan ketika dicoba susui lagi. Kalau misalnya mau malah lebih baik disendokin pelan-pelan ke mulut bayinya. Tapi kalau memang repot ya pakai dot nggak apa-apa, tapi harus posisinya harus tepat ya. Harus tepatnya juga harus lebih tinggi ya. Jangan sejajar begini ya. Biar nggak kesedak. Paling itu sih. Kalau ciri-ciri bayi yang bingung puting tuh seperti apa ya dok? Karena kan awalnya mau nih minum ASI langsung dengan pakai botol misalkan, tahu-tahu kok dia botol nggak mau, atau kadang-kadang tahu-tahu kok kita susuin langsung kok nggak mau gitu. Itu apakah itu juga sebagai salah satu tanda-tanda bahwa bayi ini bingung puting atau gimana? Biasanya tanda-tandanya ketika dia diberikan secara langsung justru yang biasanya tidak mau. Jadi ketika diberikan langsung ke ibu biasanya nggak mau karena ketika menggunakan dot seperti yang dibahas lalu, dot itu nggak perlu usaha ekstra dari si bayi karena langsung dia kan muncul sendiri. Sedangkan kalau di payudara otomatis posisinya harus benar dulu dari si bayi. Terus ngenyoknya itu perlu tenaga ekstra. Jadi dia udah, aduh ini susah banget sih mau minum gitu ya. Karena ada pakai dot lebih enak ya, langsung minum langsung cepet kenyang gitu ya. Mau kenyang aja kok repot-repot gitu ya. Biasanya tandanya dari situ sih. Jadi si bayi ketika disusuin ke langsung dia jadi lebih males lah istilahnya, lebih males untuk ngenyotnya itu. Harus ada keenakan ya. Kalau udah keenakan dengan dot langsung masuk aja, itu harus ada usaha ekstra. Terus biasanya tanda bingung puting kalau misalnya
berlangsung terlalu lama ya bisa aja nanti penurunan berat badan, bayinya rewel terus, lapar terus, nggak dapat asupan secara langsung dari payudaranya ibu kayak gitu. Jadi mau nggak mau nanti ditambahinnya ASI orang lagi, pakai dot lagi, gitu ya. Mungkin kalau misalnya di rumah, kalau misalnya terpaksanya ibu bekerja, ya udahlah selama kerja itu pakai dot dulu nggak apa-apa. Tapi nanti di rumah Harus sebisa langsung. mungkin harus langsung nggak pakai dot lagi. Ya, bodinya juga ini ya tetap terjaga Tetap ya. terjaga. Walaupun ibu itu bekerja tetap bisa memberikan yang terbaik dan anak tetap merasa dekat nyaman dengan ibu ya. Karena Betul. secara hubungannya itu tetap baik, tetap harmonis walaupun ibunya itu bekerja. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Dokter Sama-sama. Fani. Rasanya membahas tentang ASI ini cukup menarik ya. Iya, Dan dua kali impaknya. Nanti kita akan membahas dengan topik yang berbeda lagi minggu depan. Kita akan membahas apa nih? Tunggu ya nanti ya, akan kita share lagi nih di IG ya. Betul. Akhir kata, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya untuk lebih mendalami, mengerti tentang bagaimana kita mempersiapkan untuk memberikan ASI yang terbaik buat buah hati kita. Dan jangan takut, pokoknya kita harus yakin bahwa kita pasti bisa memberikan ASI kita dan memberikan yang terbaik buat anak kita, buat buah hati kita. Dan jangan lupa, kondisinya tetap harus memperhatikan nutrisi. Iya, Itu betul. harus catatan ya dokter ya, bahwa ukuran size payudara juga nggak pengaruh. Yang penting adalah nutrisi kita Iya. harus benar-benar tercukupi. Iya, Gitu betul. ya dok Betul, ya. iya. Terima kasih dokter Fani Iya. atas waktunya. Terima kasih. Nah, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Selamat siang. Salam sehat. Dadah.